Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Vivi Purnamasari, Atika Nugraheni, dan saya Fikri Tirozaki akan menjelaskan tentang Clean Development Mechanism yang menjelaskan tentang Anchor Biocogen Rice Husk Project. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya akan kami jelaskan sedikit mengenai Clean Development Mechanism, di mana Clean Development Mechanism atau disingkat CDM merupakan mekanisme kerjasama di bawah Protokol Kyoto yang dijelaskan dalam pasal 12, yang memiliki potensi dalam membantu negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan investasi berbasis ramah lingkungan dari pemerintah negara industri. Hal ini juga dikaitkan dengan negara maju agar dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai keikutsertaan mereka dalam perjanjian CDM Protokol Kyoto. Mengenai proyek yang akan dibahas dalam kelompok kami yaitu proyek Anchor Biocogen Rice Husk Power Project. Aktivitas dan tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu memasang pembangkit listrik tenaga biomasa sebesar 2 MW yang memanfaatkan sekam padi dan menjualnya ke penggilingan padi angkor Kasekam Merongrong atau penggilingan padi angkor AKR. Yang mana apabila tidak ada proyek ini, maka sekam padi tersebut akan dibiarkan membusuk. Selain itu, pembangkit listrik dari kegiatan proyek memasok listrik ke jaringan melalui utilitas listrik di distrik Angsnol di Kamboja. Proyek juga berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dengan menggantikan minyak solar yang saat ini digunakan untuk pembangkit listrik di penggilingan padi. Proyek ini juga menghindari emisi metana yang akan dihasilkan dari sekam padi apabila dibiarkan membusuk tanpa adanya proyek. Telah direncanakan bahwa penggilingan padi angkor akan menjual sejumlah kecil surplus listrik ke pabrik dan masyarakat sekitar. Bagaimanapun, keputusan penggilingan padi angkor untuk menjual surplus listrik ke masyarakat diposisikan di luar batas proyek. Proyek ini merupakan proyek energi terbarukan pertama yang memanfaatkan sekam padi sebagai bahan bakar biomasa di Kamboja. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, ada Kamboja sebagai pelaksana atau host, lalu Jepang dan Swedia yang merupakan pihak lain yang juga terlibat dalam proyek tersebut, lalu penyandang dana yaitu Kamboja, Jepang, dan Swedia. Selanjutnya yaitu lokasi proyek, yaitu berada di Provinsi Kandal, Kamboja, yang berjarak 23 km dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Dengan koordinat geografisnya adalah lintang 11 derajat 30 menit 46,6 detik dan bujur 104 derajat 43 menit dan 7,2 detik. Selanjutnya yaitu ada studi objektif. Yang pertama ada tanggal mulainya kegiatan proyek itu mulai dari tanggal 22 Mei tahun 2006. Kemudian ada tanggal mulai operasi komersial proyek itu tanggal 23 November 2011 dan proyek pendistribusian listrik ke jaringan melalui jaringan listrik yaitu tanggal 10 Juli 2013. Untuk metodologi yang diterapkan yaitu yang pertama yaitu layan listrik yang mulanya disediakan dengan menggunakan teknologi berbasis bahan bakar fosil diubah menggunakan teknologi energi terbarukan yang dilakukan oleh pengguna.
Lalu untuk listrik yang mulanya disediakan ke jaringan dengan cara yang lebih intensif GRK, dialihkan dengan memasok listrik ke jaringan dengan menggunakan teknologi energi terbarukan. Nah, lalu untuk gas metana yang dibiarkan terlepas ke atmosfer dari sampah organik yang membusuk akan diminimalisasi melalui pembakaran terkendali, gasifikasi atau pengolahan limbah secara mekanis atau termal. Selanjutnya, mengenai biaya investasi awal proyek diperkirakan sebesar 4,75 juta euro, dan ini termasuk biaya kontrak EPC serta biaya tanah, biaya pengembangan proyek, dan kontingensi. Angkor Biokogen bermaksud untuk membiayai 50% dari biaya melalui investasi ekuitas dan 50% sisanya melalui pinjaman. Angkor Bio Project saat ini sedang menjajaki peluang untuk mendapatkan persetujuan pemerintah Jepang pendanaan yang menyediakan hingga 50% dari biaya peralatan. Proyek ini berencana untuk mendapatkan pendanaan untuk sebagian biaya peralatan dari New Energy Jepang dan Organisasi Pengembangan Teknologi Industri. Pada proyek ini, pengurangan emisi yang dicapai yaitu sekitar 102.835 ton CO2. Dan data tersebut diperoleh dari monitoring yang dilaksanakan mulai 1 Agustus 2015 hingga 19 April 2018. Selanjutnya ada tanggapan kelompok dari Angkor Biokogen Rice House Project ini memiliki dampak positif pada lingkungan. Dengan adanya proyek tersebut dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sehingga mengurangi emisi CO2 sebesar 102,835 ton yang dapat mengurangi dampak dari pembusukan sekam padi yang dapat melepas CH4 ke atmosfer. Next. Selanjutnya, apakah layak diterapkan di Indonesia? Biokogen Rice Husk ini layak diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras yang terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut sejalan dengan hasil sekam padi pasca panen yang dihasilkan cukup banyak. Dengan adanya proyek tersebut, sekam padi yang pada umumnya langsung dibakar atau ditimbun di tanah dan menghasilkan CH4 atau CO2 dari pembusukan atau pembakaran dapat diminimalisir dan dapat memberi manfaat dengan mengubahnya menjadi suatu energi listrik terbarukan. Baik, mungkin sekian dari yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.